Halo, selamat datang di Kongko TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Atalanta di UEFA Champions League ya. Atalanta main biasanya cukup menyerang ya. Dia main 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 ya, tergantung. Jadi artinya mereka punya pemain depan tuh nggak wide. Sebenarnya mirip-mirip kayak Leicester kali ya, benar nggak? Jadi pemain depan mereka nggak wide. Rada compact ke dalam. Dan itu kemarin benar-benar memberikan masalah di kita karena ya Maguire, Lindelof itu sangat lemah ya melawan striker-striker yang cepat ya. Mereka kan ada Dufan Zapata ya. Jadi melawan striker-striker yang cepat dan eksplosif, mereka berdua ini sangat lemah. Kebiasaan ya ngempeng sama McFred. Jadi ya mereka begitu, kelihatan banget main lemah. Kita main dengan satu DM, Matic dan juga ya Pogba sebagai box to box. Akhirnya mereka kewalahan. Ya tapi pakai McFred itu bukan jawaban, sama sekali bukan jawaban ya. Kita nggak bisa main dengan McFred terus ya, dengan melihat gaya menyerang kita yang sangat monoton dan sangat basi lah ibaratnya ya. Kita nggak bisa main dengan McFred terus, kita harus main dengan satu DM, itu penting banget. Dan Maguire, Lindelof itu harus belajar gitu loh, harus belajar gimana cara defend dengan baik ya, karena udah sering banget gitu loh, dari musim lalu pun udah sering banget. Ya kalau nggak pakai McFred nih, mereka berdua kayaknya kelihatannya ya mereka berdua nih kelihatan bukan defender top gitu loh, benar kayak defender kacangan. Ya ini penting banget, yang jangan bilang tuh Ole segala macam. Ole ada salahnya juga kemarin, tapi emang Maguire kita tahu mereka berdua lemah. Maguire dan Lindelof tuh lemah gitu loh, makanya kita beli Varane. Ya Varane nggak ada, kita baik lagi Maguire dan Lindelof, tapi mereka nggak bisa mengulangi kesalahan terus yang sama gitu ya. Terus gimana nih kita lawan Atalanta ya, sistem striker mereka mirip gitu kan ya, 4-2 mereka ya dengan 3-4-3, 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 ya. Kalau kalian lihat kemarin tuh sering banget bola ngelewatin lini tengah kita gitu, langsung menuju ke Maddison ataupun Iheanacho, benar nggak? Dan itu langsung problem buat Maguire, Lindelof, karena dia langsung battle one on one sama Iheanacho ataupun Vardy juga, benar nggak? Jadi ini problem besar ya. Kalau kita kena long ball lagi gimana? Menurut gue sih ada problem dari sistem pressingan kita ya. Gue ngomong dulu sedikit tentang taktik kemarin ya. Sorry kemarin gue nggak ngomong taktik, jadi gue ngomongin sedikit hari ini. Kemarin pas kita defend itu kelihatan kita pakai 4-4-2 ya. Kebanyakan kita pakai 4-4-2. Fernandes maju nge-pressing juga ya. Menurut gue sih 4-4-2 lawan 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 itu masih bagus ya, masih oke ya. Karena mereka pakai 3 back, kita perlu 2 orang untuk nge-pressing ya. Nge-pressing center back mereka. Ya kalau 1 lawan 3 mah ya itu benar Ronaldo dimain-mainin, benar nggak? Jadi mereka 3 center back, 2 orang nge-pressing menurut gue masih bagus. Ya gunanya untuk motong jalan doang, motong jalur ya kan. 4 tengah ini Rashford, Pogba, McTominay, Greenwood itu untuk nge-pressing 4 midfield mereka juga ya. Jadi central midfield kayak ibaratnya kayak man to man pressing lah ya, man to man pressing. Jadi menurut gue masih oke ya. Terus di belakang baru ada 4 orang kita untuk nge-pressing ya front three mereka, benar nggak? Pemain depan mereka 3 orang itu. Tapi permasalahannya kemarin yang Ole salah menurut gue adalah Shaw sama Wan-Bissaka terlalu wide. Artinya kemarin Maddison di tengah sini ya. Terus ada siapa di sini? Siapa namanya? Si Iheanacho sama Vardy itu bebas gitu, langsung lawan ya, langsung dibayarnya one on one Maguire sama Lindelof. Sementara Maguire sama Lindelof tuh lemah one on one ya. Ya lemah banget gitu. Mereka cuma ngikutin bola doang sampai belakang gitu atau gimana gitu. Ataupun kadang kayak Maguire terlalu lambat, gampang banget ya, tinggal lewatin bola aja terus adu sprint, kalah ya. Sebenarnya sekali lagi 4 back ini menurut gue sih masih oke. Cuman posisi Wan-Bissaka nggak boleh terlalu wide. Ya, posisi Shaw nggak boleh terlalu wide. Ya, artinya apa? Misalnya Lindelof maju untuk nge-pressing Iheanacho atau Vardy atau Maddison, Wan-Bissaka langsung masuk, Maguire, Shaw langsung masuk. Jadi banyak kayak front three, kayak back three, sorry. Ya, jadi minimal 1 orang udah di-handle Lindelof ya kan, antara Maddison, mungkin Maddison kita di-handle. Terus 2 strikernya tuh di-handle sama 3 orang. Jadi kita punya jumlah pemain lebih banyak dari mereka. Ya, itu penting kalau gue bilang ya, penting banget. Kalau enggak kita ya kayak kemarin ya. Mereka long ball, kalau kemarin kan mereka long ball, kita 4-4-2 pas lagi defense. Mereka long ball lewatin Pogba, McTominay segala macam, dapat Maddison di tengah sini. Udah.
Maguire Lindelof diobok-obok langsung. Ya karena Shaw telah turun, Wan-Bissaka telah turun. Ya, menurut gue ini penting banget ya. Besok ketemu Atalanta, mereka mirip-mirip ya, 1-2, 2-1 nggak wide. Ya kan, nggak terlalu wide, mereka compact ke dalam. Ini Wan-Bissaka harus ready untuk lebih compact dikit gitu loh. Ya terus pertanyaannya gimana kalau Greenwood dilewatin kalau benar nggak sama wingernya Atalanta atau kemarin lah sama siapa sih Ricardo sama siapa gitu ya. Gimana gitu kalau dilewatin? Ya kan Wan-Bissaka kan masih bisa nyebrang sini. Ya kan misalnya Greenwood dilewatin Wan-Bissaka langsung cover di sini. Ya. Sorry. Kalau ini cover kalau Wan-Bissaka kita ngomongin ini Shaw aja deh karena ini. Kalau Shaw cover ya, Rashford misalnya dilewatin sama winger ya, sama Ricardo benar kemarin kan. Nah, Shaw cover ya kan. Ada space di sini, langsung tutup Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka langsung tutup. Greenwood mundur, langsung back 5. Otomatis. Ya, ini yang penting banget ya. Jadi kita nggak perlu takut. Takutnya Greenwood dilewatin. Takutnya Sancho kemarin kan dilewatin. Bener nggak? Mendingan Shaw sama Wan-Bissaka wide. Shaw Wan-Bissaka wide akhirnya Maguire, Lindelof harus berada di posisi 2 lawan 3. Ya, itu berat. Ya, karena Shaw Wan-Bissaka pasti tetap turun. Berat, 100% berat ya. Jadi seperti itu ya. Kalau gue bilang summary ya sedikit ya. 4-4-2 masih oke ya. Sistem pressingannya menurut gue nih ya. Versi gue menurut gue masih oke lawan 3-4-2-1, 3-4-1-2. Cuman permasalahannya Wan-Bissaka sama Shaw jangan terlalu wide. Ya, harus rada masuk dikit. Gunanya untuk cover. Kalau misalnya Maguire maju ya kan atau Maguire ini Shaw bisa langsung masuk gitu loh ya kan. Langsung bagi back 3 aja begini ya kan. Maguire masuk ya kalau Rashford udah mundur, Greenwood udah mundur ya jadinya begini. Ya kan? Which is okay gitu kan. Ya jadi itu ya kalau gue bilang penting banget jangan sampai kita kecelek lagi ya, jangan sampai kita salah lagi kayak kemarin ya. Jadi mereka long ball langsung kena Madison ya kan. Terus ya udah atau enggak Iheanacho, Maguire Lindelof langsung kencing di celana gitu loh, benar nggak lawan 2 orang aja mereka kencing celana apalagi lawan 3 orang gitu kan. Jadi ini penting banget. Kita nggak pakai sistem McFred, tapi kita punya sistem pressingan 4-4-2 itu harus jalan gitu loh. Ya tapi ini tergantung ya, nggak selalu 4-4-2 bagus ya. Kalau kita lawan 4-3-3 menurut gua sih kita bagusnya pakai 2-4-4. Sistem pressingannya 2-4-4. Ya tapi kalau kita lawan 3 back udah pasti harus berubah. 4-4-2 menurut gua masih oke sistem pressingannya ya jadinya. Ini penting. Jadi oke, untuk formasi gue masih pilih 4-2-3-1. 4-2-3-1 kiper De Gea ya masih super. Kebobolan 4 bukan salah dia 100%. Nggak bisa ngapa-ngapain juga dan dia udah ngasih berapa kali kemarin benar nggak? Itu bisa banget tuh 7-2 tuh bisa banget gitu loh ya bisa banget. Jadi ya karena Maguire Lindelof sekali kena serang bobol mulu gitu lewat mulu langsung ke final third atau apa ya. Jadi penting banget De Gea main. Luke Shaw di kiri yang gue nggak melihat Teles bakal main ya yakin gue. Maguire Lindelof ya kalau gue yakin gue sih pengen taruh Lindelof Bailey tapi ya kalian tahu namanya Ole ya dia suka favoritin pemain gitu aja sih intinya sih ya. Dia melihat Maguire udah bisa main ya sampai kakinya patah ya dia nggak bakal ganti gitu Maguire ya itu favoritnya dia. Maguire Lindelof udah pasti bakal main ya. Wan-Bissaka udah pasti bakal main juga ya. Pogba, Dalot main. Gue sih jujur nggak masalah. Gue pengen lihat Dalot main sih sebenarnya. Tapi ya kita tahu lah itu nggak bakal terjadi. Taruh Pogba McTominay. Jelas sekali lagi gue pengen kita main 1 DM. Gue pengen main kita jangan pakai McFred lagi gitu kan ya. Karena kalau nggak kita terlalu monoton, terlalu ngandelin long ball. Udah kelihatan gitu loh pola permainannya. Jadi gue lebih suka Pogba McTominay. Matic gimana? Ya Matic udah main full kemarin, gue nggak yakin bakal dimainin lagi. Ya hampir full lah, tapi ya makanya gue udah nggak yakin bakal dimainin lagi sebagai starter. Kiri gue taruh Rashford ya. Ya dia habis ngegolin baru main langsung ngegolin. Kalau gue bilang sih dia harus main. Ya mungkin ada faktor resiko ya bakal match fit atau enggak. Tapi ya gimana pun juga ya kualitasnya adalah Rashford gitu loh dan semoga aja. Ya kita perlu dia cepet-cepet panas sih intinya sih ya. Kalau lu nggak mainin dia gitu kan, lu nggak bakal cepet panasnya gitu. Sementara masih panjang. Ya jadi kalau gue masih Rashford boleh main ya. Kalau mau ganti Sancho pun gue nggak masalah. Tapi menurut gue sih Rashford harus dimainin. Ya.
Fernandes tengah nggak digantikan, Greenwood kanan ya, udah ngegolin ya, menurut gue dia harus main ya. Terlepas orang bilang maruk atau enggak, jujur gue sih nggak masalah. Ya sekali lagi namanya Rashford, Greenwood, kalau mereka mau maruk menurut gue sih itu fine fine aja ya, fine fine aja. Dan Ronaldo striker, oke. Nggak tergantikan juga lah kalau gue bilang si Cavani main boleh juga sebenarnya ya. Ya Cavani pressingannya lebih bagus, lebih semangat. Ronaldo Ronaldo mau ngomong apa gitu, emang dia selalu begitu. Tapi ya sebagai gue sih Ronaldo harus main lah intinya. Oke, jadi ini pilihan pemain gue dan gue pengen ngomong dulu ya, walaupun gue bilang begini optimalnya versi gue, tapi yakin banget bisa terjadi adalah oleh mainin Fred lagi ya. Gue nggak tahu Fred udah balik atau belum atau masih liburan. Tapi mungkin banget dia main McFred dengan kiri Pogba. Mungkin banget, 100%. Ya, orang kayak dia, gue tahu ya dia takut kalah segala macem. Mungkin sekali gitu dia main seperti itu. Dan gue jujur, ya gue udah nggak, apalagi kemarin abis dibantai 4-2 ya dengan pakai Pogba Matic. Yakin banget gue ada kemungkinan besar dia pakai McFred. Oke, kalau itu terjadi masih oke harusnya lawan Atalanta. Ya, anyway Atalanta kalau main nyerang begitu ya suka main wing play juga dan sedikit terbuka di belakang sih kalau gue lihat ya defense mereka masih oke kalau pakai McFred jujur aja. Jadi kita ngarepin long ball masih oke. Ya, untuk lawan Atalanta gue bilang masih oke. Ya lihat cara bermain Atalanta yang nggak terlalu parkir bus atau apa ya. Jadi ya gitulah. Tapi tetap aja McFred itu bukan solusi kelemahan dari Maguire Lindelof. Ingat. Oke, untuk segi skor gue pilih jujur setelah kalah 4-2 dan setelah kita main jelek mulu, gue udah kehilangan kepercayaan. Mau bilang menang juga rada ini, tapi ini terakhir kalinya gue bakal percaya ya. Kalau seandainya kalah lagi atau seri lagi, main jelek lagi ya gue confident gue udah zero, langsung nol ya. Jadi kepercayaan diri gue atas Ole dengan MU itu langsung nol ya. Jadi gue masih mau percaya dikit ya, masih ada kepercayaan sedikit. Gue pengen kita menang dan ya kita harus menang. Gue pegang kita menang 2-1 ya, nggak clean sheet nggak mungkin lah, udah pasti lah ya. Kita kapan sih terakhir clean sheet, gue udah nggak inget deh jujur aja, udah lama banget loh ya. Jadi nggak mungkin lah kalau gue bilang sih kita bisa clean sheet. Jadi gue pegang kita menang 2-1 ya. Oke, itu prediksi gue. Gimana prediksi kalian? Pada percaya nih, pada confident gak nih kita bakal menang ya? Jujur kalau gue sih setengah-setengah ya, udah setengah-setengah banget. Ya semoga aja lah kita bisa dapat poin karena ini a must win game gitu loh, bener nggak? It's a must win game biar nggak keluar dari Champions League. Oke? Maksudnya biar cepet-cepet lolos lah, bener nggak? Ya karena kan ya kita masih ketemu Villarreal di kandang mereka, Atalanta di kandang mereka, jadi itu nggak bakal lebih susah gitu loh. Ya sementara di Old Trafford kita harus ambil poin. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.